Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aryuti Kamila dari kelas 6A jurusan PG PAUD Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan PowerPoint yang berjudul Permasalahan Pola Asuh Orang Tua dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Anak Usia Dini. Di slide pertama ada pengertian pola asuh. Menurut Kasimi dalam Pelupi 2007 menyebutkan bahwa pola asuh sendiri memiliki definisi bagaimana orang tua memperlakukan anak, mendidik, membimbing, dan mendisiplinkan serta melindungi anak dalam mencapai proses kedewasaan hingga kepada upaya pembentukan norma-norma yang diharapkan oleh masyarakat pada umumnya. Lalu, menurut Kohn dalam Toha 1996 mengemukakan bahwa pola asuh merupakan sikap orang tua dalam berhubungan dengan anaknya. Sikap ini dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain dari cara orang tua memberikan pengaturan kepada anak, cara memberikan hadiah dan hukuman, dan cara orang tua menunjukkan otoritas dan cara orang tua memberikan perhatian, tanggapan terhadap keinginan anak. Dari dua teori ini dapat disimpulkan bahwa pola asuh orang tua adalah suatu proses interaksi antara orang tua dan anak yang meliputi kegiatan seperti memelihara, mendidik, membimbing, serta mendisiplinkan dalam mencapai proses kedewasaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Lalu di slide kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua pada anak usia dini. Menurut Kanto, faktor-faktornya ada 3, yaitu lingkungan sosial dan fisik tempat di mana keluarga itu tinggal. Yang kedua, model pola pengasuhan yang didapat oleh orang tua sebelumnya. Yang ketiga, lingkungan kerja orang tua. Oke, yang pertama ada lingkungan sosial dan fisik tempat di mana keluarga itu tinggal. Pola pengasuhan suatu keluarga turut dipengaruhi oleh tempat di mana keluarga itu tinggal. Apabila suatu keluarga tinggal di lingkungan yang otoritas penduduknya berpendidikan rendah serta tingkat sopan santun yang rendah, maka anak dapat dengan mudah juga ikut terpengaruh. Yang kedua ada model pola pengasuhan yang didapat oleh orang tua sebelumnya. Kebanyakan dari orang tua menerapkan pola pengasuhan kepada anak berdasarkan pola pengasuhan yang mereka dapatkan sebelumnya. Hal ini diperkuat apabila mereka memandang pola asuh yang pernah mereka dapatkan dipandang berhasil. Yaitu yang ketiga ada lingkungan kerja orang tua. Orang tua yang terlalu sibuk bekerja cenderung menyerahkan pengasuhan anak mereka kepada orang-orang terdekat atau bahkan kepada babysitter. Oleh karena itu, pola pengasuhan yang didapat oleh anak juga sesuai dengan orang yang mengasuh anak tersebut. Lalu, saya akan menambahkan teori menurut Edward 2006. Pola asuh orang tua dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya pendidikan orang tua, lingkungan, dan budaya. Dalam lingkungan keluarga, anak akan mempelajari dasar-dasar perilaku yang penting bagi kehidupan kemudian. Karakter yang dipelajari anak melalui memodel para anggota keluarga yang ada di sekitar, terutama orang tua. Keberhasilan pembentukan karakter pada anak ini salah satunya dipengaruhi oleh model orang tua dalam melaksanakan pola asuh. Pola asuh orang tua terbagi menjadi 3 macam, yaitu otoriter, permisif, dan alternatif. Masing-masing pola asuh ini mempunyai dampak bagi perkembangan anak. Dari dua teori yang saya sebutkan tadi dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua itu ada hal-hal yang bersifat internal atau berasal dalam diri dan bersifat eksternal atau berasal dari luar. Hal itu menemukan pola asuh terhadap anak-anak untuk mencapai tujuan agar semua dengan norma yang berlaku. Lanjut ke slide ketiga, yaitu pendekatan pola asuh orang tua terhadap anak usia dini.
Pada dasarnya, terhadap 3 pola asuh orang tua yang sering diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sesuai dengan beberapa penjelasan yang dikemukakan oleh beberapa ahli, salah satunya Harlock. Pola asuh tersebut antara lain pola asuh otoriter, pola asuh demokratis, dan pola asuh permisif. Saya akan menjelaskan satu-satu tentang pola asuh ini. Yang pertama adalah pola asuh otoriter. Menurut Dario menyebutkan bahwa pola asuh otoriter adalah sentral, artinya adalah segala ucapan, perkataan maupun kehendak orang tua dijadikan patokan atau aturan yang harus ditaati oleh anak-anaknya. Supaya taat, orang tua tidak segan-segan menerapkan hukuman yang keras kepada anak. Pola asuh otoriter merupakan cara mendidik anak yang dilakukan orang tua dengan menentukan sendiri aturan-aturan dan batasan-batasan yang mutlak yang harus ditaati oleh anak tanpa kompromi dan memperhitungkan keadaan anak. Orang tualah yang berkuasa menentukan segala sesuatu untuk anak dan anak hanyalah objek pelaksana saja. Jika anak membantah, orang tua tidak segan-segan akan memberikan hukuman. Biasanya hukumannya berupa hukuman fisik. Akan tetapi, apabila anak patuh, maka orang tua tidak akan memberikan penghargaan karena orang tua menganggap bahwa semua itu adalah kewajiban yang harus dituruti oleh seorang anak. Ini sejalan dengan pemaparan yang disampaikan oleh Yatim dan Irwanto bahwa apabila anak patuh, orang tua tidak memberikan hadiah karena dianggap sudah sewajarnya bila anak menuruti kehendak orang tua. Jadi dalam hal ini kebebasan anak sangat dibatasi oleh orang tua. Apa saja yang akan dilakukan oleh anak harus sesuai dengan keinginan orang tua. Jika tidak, orang tua akan menghukum anak, bahkan anak mendapatkan hukuman yang bersifat fisik, dan jika patuh, orang tua tidak akan memberikan hadiah. Dari uraian yang saya sampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa pola asuh otoriter ditandai dengan perlakuan orang tua yang membatasi anak, berorientasi pada hukuman fisik maupun verbal, mendesak anak untuk mengikuti aturan-aturan tertentu tanpa memberikan kesempatan untuk bertanya mengapa ia harus melakukan hal tersebut, meskipun anak sesungguhnya tidak ingin melakukan suatu kegiatan yang diperintah oleh orang tuanya, ia harus tetap melakukan hal tersebut. Dalam kondisi demikian, hubungan orang tua dengan anak akan terasa kaku sehingga anak akan merasa takut terhadap orang tuanya. Pola asuh kedua adalah pola asuh demokratis. Menurut Dario mengemukakan bahwa pola asuh demokratis adalah gabungan antara pola asuh permisif dan otoriter dengan tujuan untuk menyeimbangkan pemikiran, sikap, dan tindakan antara anak dan orang tua. Pola asuh demokratis merupakan suatu bentuk pola asuh yang sangat memperhatikan dan menghargai kebebasan anak. Namun kebebasan itu tidak mutlak. Orang tua memberikan bimbingan yang penuh pengertian kepada anak. Pola asuh ini memberikan kebebasan kepada anak untuk mengemukakan pendapat, melakukan apa yang diinginkannya dengan tidak melewati batas-batas atau aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh orang tua. Dalam pola asuh ini ditandai sikap terbuka antara orang tua dengan anak. Mereka membuat aturan-aturan yang telah disetujui bersama. Anak diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapat, perasaan, dan keinginannya. Jadi dalam pola asuh ini terdapat komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak, sehingga dengan pola asuh ini anak akan menjadi orang yang mau menerima kritik dari orang lain, mampu menghargai orang lain, mampu mempunyai
kepercayaan diri yang tinggi, dan mampu bertanggung jawab terhadap kehidupan sosialnya. Lalu yang pola asuh ketiga adalah pola asuh permisif. Menurut Dario, mengemukakan bahwa pola asuh permisif ini orang tua justru merasa tidak peduli dan cenderung memberi kesempatan serta kebebasan secara luas kepada anaknya. Sedangkan menurut Yatim dan Irwanto mengemukakan bahwa pola asuh permisif ditandai dengan adanya kebebasan yang diberikan kepada anak untuk berperilaku sesuai dengan keinginannya sendiri. Anak tidak tahu apakah perilakunya benar atau salah karena orang tua tidak pernah membenarkan atau menyalahkan anak. Akibatnya, anak berperilaku sesuai dengan keinginannya sendiri, tidak peduli apakah hal itu sesuai dengan norma masyarakat atau tidak. Keadaan lain pada pola asuh ini adalah anak-anak bebas bertindak dan berbuat. Jadi pola asuh permisif yaitu orang tua serba membolehkan anak berbuat apa saja. Orang tua membebaskan anak untuk berperilaku sesuai dengan keinginannya sendiri. Orang tua memiliki kehangatan dan menerima apa adanya. Kehangatan cenderung memanjakan, dituruti keinginannya. Sedangkan menerima apa adanya akan cenderung memberikan kebebasan pada anak untuk berbuat apa saja. Pola asuh orang tua permisif ini bersikap terlalu lunak, tidak berdaya memberi kebebasan terhadap anak tanpa adanya norma-norma yang harus diikuti oleh mereka. Mungkin karena orang tua sangat sayang terhadap anak atau orang tua kurang dalam pengetahuannya. Sifat yang dihasilkan dari anak permisif dijelaskan oleh Yatim dan Irwanto bahwa sifat-sifat pribadi anak yang permisif biasanya sangat agresif, tidak dapat bekerja sama dengan orang lain, sukar menyesuaikan diri, emosi kurang stabil, serta mempunyai sifat selalu curiga. Akibatnya, anak berperilaku sesuai dengan keinginannya sendiri, tidak peduli apakah hal itu sesuai dengan norma masyarakat atau tidak. Keadaan lain pada pola asuh ini adalah anak-anak bebas bertindak dan berbuat. Oke, di slide ketiga ada mensikapi pola asuh orang tua terhadap perkembangan anak usia dini. Dalam proses mengasuh anak, setiap orang tua mempunyai sikap yang berbeda-beda terhadap masing-masing anak mereka. Sikap tersebut berasal dari pengalaman dari calon orang tua di masa anak-anak yang menjadi nyata saat kehamilan terjadi. Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Harlock tahun 1978, sikap orang tua terhadap anaknya dipengaruhi oleh konsep mereka menjadi orang tua. Hal tersebut tentu akan mempengaruhi cara mereka mengasuh anak dan berdampak pula pada perkembangan anak. Perkembangan anak tergantung pada bagaimana orang tua mengasuhnya. Apabila orang tua mengasuhnya dengan penuh kasih sayang dan bimbingan yang baik, maka anak akan tumbuh dengan baik. Begitupun sebaliknya, apabila anak mendapatkan pengasuhan yang keras dan kasar, maka anak pun menjadi keras dan kasar. Meiti H. Idris mengelompokkan secara garis besar bahwa ada tiga tipe pola asuh bagi anak, diantaranya yaitu pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter ini orang tua lebih kepada mengatur, memerintah, dan melarang anak. Pengaruh pola asuh otoriter terhadap perkembangan anak yaitu: pertama, anak menjadi tidak percaya diri, minder, atau penakut. Yang kedua, anak akan cenderung menjadi pemberontak, bahkan dapat menjadi pribadi yang kacau atau tidak terkendali. Yang ketiga, anak cenderung membenci figur penguasa. Yang keempat, menghambat perkembangan kreativitas anak. Yang kedua, ada pola asuh permisif. Bertolak dari pola asuh otoriter,
pola asuh permisif ini justru orang tua cenderung membebaskan anak melakukan apa saja tanpa kontrol dari orang tua sendiri. Pengaruh bagi perkembangan anak adalah: pertama, anak menjadi manja dan cenderung egois. Yang kedua, anak tidak suka bekerja keras. Yang ketiga, anak merasa ditelantarkan sehingga sulit untuk sukses. Yang ketiga ada pola asuh demokratis. Pada pola asuh demokratis, anak dapat melakukan hal apapun dan menentukan apa yang diinginkan. Namun di sini orang tua tetap menjadi pengarah atau pengontrol. Komunikasi dan musyawarah menjadi kunci utama keberhasilan pola asuh demokratis ini. Pengaruh pola asuh demokratis terhadap perkembangan anak yaitu: yang pertama, anak lebih percaya diri. Yang kedua, anak mengerti apa yang menjadi keinginan orang tua. Yang ketiga, ada kemungkinan besar anak akan tumbuh menjadi anak yang ramah. Yang keempat, anak dapat mendukung perkembangan kreativitas. Berdasarkan beberapa tipe pola asuh dan pengaruhnya yang telah dijelaskan di atas, menyadarkan kita akan pentingnya memilih pola asuh yang baik yang dapat menunjang keberhasilan dan meningkatkan perkembangan anak. Karena bila pola asuh yang dipilih salah, maka akan berdampak pada perkembangan anak sehingga nilai-nilai karakter baik yang seharusnya dimiliki anak justru berbalik menjadi karakter buruk yang akan menghancurkan anak hingga ia dewasa kelak. Dalam pemaparan PowerPoint ini dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pembentukan karakter pada anak salah satunya dipengaruhi oleh model orang tua dalam melaksanakan pola asuh. Secara garis besar menyebutkan bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi dalam pengasuhan seseorang, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal adalah lingkungan sosial dan lingkungan fisik serta lingkungan kerja orang tua. Sedangkan faktor internal ada model pola pengasuhan yang pernah didapat sebelumnya. Berdasarkan beberapa tipe pola asuh dan pengaruhnya yang telah dijelaskan, menyadarkan kita akan pentingnya memilih pola asuh yang baik yang dapat menunjang keberhasilan dan meningkatkan perkembangan anak. Karena bila pola asuh yang dipilih salah, maka akan berdampak pada perkembangan anak sehingga nilai-nilai karakter baik yang harusnya dimiliki anak justru berbalik menjadi karakter buruk yang akan menghancurkan anak hingga ia dewasa kelak. Baik, sekian penjelasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.